Keluarga itu adalah sasaran utama si iblis, bukan gereja. Mengapa? Gereja tanpa keluarga itu nggak ada artinya. Betul tidak? Ya toh? Karena dimulai itu dari rumah. Nah, begini cara berpikir. Ibadah atau kebaktian, ya, itu bukan dimulai di gereja, tapi di rumah. Setuju saya ngomong ini? Ini maksudnya, ini penyebabnya, ini rahasianya. Kalau kita tidak bisa beribadah dengan Tuhan di rumah karena banyak alasan, dengar baik-baik, maka kita di gereja bisa ibadah tidak? Jelas nggak bisa. Mengapa? Kalau hati kita nggak beres di rumah, masuk gereja mau bertemu Tuhan, kita merasa salah. Betul tidak? Apalagi kalau kita ada masalah suami istri, terus kita ke gereja, pasti munafik. Anak-anak kita tidak ikut masalah kita, papa mama, tapi mereka ikut merasakan nggak? Rasa. Pasti mereka sedih, mereka kecewa. Kenapa papa mama ini? Nah, terus kita ajak mereka ke gereja. Bisa nggak mereka nikmati hadirat Tuhan juga? Ayo jawab, bisa tidak? Nggak bisa. Nah, ini usaha iblis untuk menghancurkan pernikahan, supaya ibadah pun jadi munafik, jadi pura-pura. Kita jadi gagal. Saudara, maka itu di rumah itu penting. Nah, saya berikan bukti ini. Menurut saudara, kita ini bisa berbuat munafik di rumah atau di gereja? Maaf, saya tanya ini. Ayo, kita ini bisa buat munafik di rumah atau di gereja? Di gereja. Tapi di rumah kita nggak bisa munafik. Mau munafik sama siapa? Nggak lucu kalau di rumah munafik. Maka itu ketulusan hidup kita harus kita mulai dari rumah. Kalau kita di rumah tidak tulus, tapi di luar rumah kelihatan tulus di mata orang lain, berarti kita sedang main sandiwara. Betul toh? Kita sedang main sandiwara. Maka itu anak-anak jadi kecewa melihat kita, karena kita pura-pura. Jadi di rumah itu jauh lebih penting. Kemarin kita sudah belajar, percuma memimpin negara, memimpin kabupaten, memimpin kota, wali kota. Percuma kita jadi guru, percuma kita jadi dokter, jadi perawat, jadi hakim, jadi jaksa, jadi polisi. Kalau di rumah nggak beres, apa yang kita bawa keluar dalam tugas kita sehari-hari? Kepahitan, kejengkelan, kemarahan, hati sesak. Saudara, maka itu di rumah ini penting sekali. Jadi semua itu dimulai dari rumah. Guru nggak bisa ngajar dengan baik pada murid-murid kalau masalah rumah dibawa ke ruang kelas. Semua mau jadi karyawan, kita nggak bisa kerja baik karena kejengkelan kita dari rumah kita bawa ke tempat kerja. Terjadi apa? Gesekan dengan teman. Karena kejengkelan kita nggak selesai dari rumah, teman nggak ada apa-apa, kita gampar juga. Betul tuh, karena keluar. Nah, efek kedua, kerjanya baik nggak kalau karyawan seperti itu? Nah, kena kemajikan, bos jadi mikir dong, ngapain aku gaji kamu kalau kerjamu nggak beres seperti ini? Apalagi bicara pelayanan, mau jadi guru sekolah minggu, mau pimpin pujian, mau main musik, kan jadi munafik semua. Nah, maka itu keluarga itu penting. Nah, kita kejar lagi dari keluarga yang ada rumah, tempat mana yang menjadi titik pusatnya. Ya, sekecil-kecilnya rumah kan tetap ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar. Betul. Sekecil-kecilnya rumah. Nah, di mana titiknya itu di mana? Kamar tidur. Dan tidak sembarang kamar tidur. Tempat tidur. Kita buka Ibrani 13 ayat 4. Oh, ternyata Alkitab ini teliti sekali. Jadi nggak cuma di rumah, nggak cuma di kamar tidur, tapi di tempat tidur, saudara. Ini yang luar biasa. Ibrani 13 ayat 4. Tolong terjemahan baru dibaca dulu. Sudah? Satu, sudah Ibrani 13 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab orang sudah dari kecil akan
Di mana kita boleh. Janganlah kamu mencemari, mengotori, menajiskan tempat tidurmu. Oke, literalnya 1, 2, 3. Ya, walaupun di literal nggak ada kata tempat tidur, tapi persetubuhan itu mulia, kudus, sama artinya tempat tidur. Nah, begini psikologisnya. Dengar ya, semua kita sudah menikah. Yang belum menikah kalian siap-siap untuk mengerti ini. Begitu suami istri tidak pernah beres di tempat tidur, dua orang itu ngalami apa? Mukanya pasti kayak kodok, lebih jelek lagi. Betul nggak sudah menikah ya? Kalau kita suami istri nggak beres tempat tidur, rusak seluruh kehidupan. Nah, begitu kita keluar kamar, suasana hati yang bagaimana kita bawa? Jengkel, marah, nggak puas, saling menyalahkan. Maka itu hanya pemerintahan kerajaan surga. Tidak ada pemerintahan di negara mana saja. Saya ulangi, tidak ada pemerintahan di negara mana saja, termasuk pemerintahan Kalimantan Timur, termasuk kecamatan Muara Jawa, termasuk provinsi, termasuk Indonesia, negara apa saja yang pemerintahnya pernah buat sensus tempat tidur. Nganggur apa? Loh, betul nggak saudara? Ada nggak pemerintah yang buat sensus tempat tidur? Ngawur tuh pemerintah. Ngapain? Sensus penduduk ada, sensus ekonomi ada, dan macam-macam. Tapi sensus tempat tidur tidak ada. Hanya satu-satunya pemerintahan yang membuat sensus tempat tidur adalah pemerintahan kerajaan surga. Dan yang disensus bukan ukurannya berapa besar tempat tidurmu, kamarmu, bukan merek apa kasurmu, tidak. Yang disensus adalah kudus atau najis tempat tidur itu. Bulan Juli tahun 87, saya sudah 30 tahun yang lalu, saya mendapat pewahyuan ayat ini. Juli 87 saya nggak bisa lupa. Saya sampai kaget. Wow, tempat tidur. Waktu itu saya belum menikah, tapi Roh Kudus tunjukkan hebatnya tempat tidur. Berarti karena Ibrani 13 ayat 4 adalah satu-satunya ayat di Alkitab, bukan cuma di Perjanjian Baru, adalah satu-satunya ayat di Alkitab yang Tuhan Yahweh minta kita kuduskan, yaitu tempat tidur. Nggak ada tempat yang lain. Perjanjian Lama Yahweh Tuhan sering hadir di tempat-tempat tertentu, dan tiap kali Yahweh Tuhan hadir pasti firman-Nya, tempat ini kudus, lepaskan sepatu. Saudara, arti kata lepas sepatu itu ada dua. Satu, betul tanggalkan, tapi bukan itu tujuannya. Zaman dulu sepatu itu ribet, sebab pakai tali. Belum ada sepatu model kayak kita. Nah, kalau orang minta lepas sepatu, ini tradisi Yahudi, orang itu harus nunduk untuk buka talinya, dan itulah merendahkan diri. Jadi bukan tentang sepatunya. Maka itu ada gereja-gereja, John pakai naik mimbar harus lepas sepatu, bukan itu tujuannya. Merendahkan diri atau tidak, walaupun kita nggak pakai sepatu, kalau hatinya bisa sombong, percuma juga. Oke? Nah, jadi saya ulangi, satu-satunya tempat yang Yahweh Tuhan kita minta untuk dikuduskan adalah tempat tidur kita. Nah, pertanyaannya, ngapain yang Maha Kudus minta tempat tidur kita dikuduskan? Jawabannya karena Dia hadir. Maka itu saya bisa katakan dari awal tadi, kehadiran Yahweh Tuhan bukan di gereja, tapi di rumah duluan. Dan di rumah itu adalah tempat tidur kita suami istri. Wih, saya betul-betul kagum. Sedemikian detail dan rincinya Tuhan bicara. Pertanyaan berikut, kira-kira untuk apa Yahweh Tuhan hadir di tempat tidur pernikahan kita? Logika saya waktu itu berkata, apa surga kurang rame? Loh, betul enggak? Ngapain yang Maha Kudus? Logika kita kan lebih enak di surga dong. Tapi tidak. Dia mau dengan tempat tidur kita. Sebab kehadirannya
itu dimulai dari hidup kita suami istri. Kalau hubungan kita beres di tempat tidur, saudara, maka waktu kita keluar kamar dan sepanjang hari itu kita menyelesaikan tugas pekerjaan tanggung jawab kita, suasana apa yang kita bawa? Suasana surga, sukacita, gembira, senang. Maaf ini saya ngomong ini kurang baik, tapi harus diketahui. Bisa atau tidak suami istri melakukan persetubuhannya sambil jengkel? Bisa. Itu banyak terjadi. Maka itu yang jadi korban adalah istri, karena istri terpaksa melayani. Bisa. Iya, rasa dimanfaatkan. Ngeri sekali. Dari mana saya belajar ini? Waktu saya ketemu ini belum menikah. Berapa banyak rumah tangga mau cerai? Kalimat pertama saya bilang, kok baru mikir sekarang? Anak sudah 3, anak sudah 4. Jawabannya, memang gak cinta. Loh, bagaimana gak cinta bisa punya anak? Nah dari situ ternyata hubungan suami istri bisa dilakukan sambil jengkel. Maaf, kalau gitu apa bedanya dengan yang kaki 4 itu? Loh, betul gak saya berkata ini? Apa bedanya dengan binatang dong kalau begitu? Maka itu ini kekudusan itu luar biasa. Kekudusan bukan di mimbar, bukan di bukit doa, tapi di tempat tidur. Harus jujur suami istri. Jangan main-main. Sebelum saya lanjutkan ngomong ini, yang belum menikah simpan ini baik-baik. Ternyata tempat tidur itu selalu kita bisa rusak, bisa kacaukan. Contoh, kalau rumah kita kecil, kamar nggak banyak, kalau kita jengkel suami istri dan belum selesai sampai malam mau tidur, kita bisa naik ke tempat tidur itu bareng-bareng. Tapi yang satu ngadap utara, satu ngadap selatan. Betul nggak? Cuma ketemu pantatnya aja. Karena kita jengkel. Nah itu membuat tempat tidur tidak kudus. Ternyata tempat tidur juga bisa menjadi saksi. Kalau mereka bisa bicara, tempat tidur adalah tempat yang paling jujur tentang keadaan kita. Betul? Maka itu kalau kita beres maupun tidak beres berdua, tempat tidur itu bukti. Yaitu kalau kita lagi nggak beres, tempat tidur kita sepi, walaupun ada 2 orang di situ. Kenapa sepi? Karena ngomong pendek salah, ngomong panjang salah. Gak usah ngomong. Jawab iya atau tidak. Hebat sekali tempat tidur ini. Maka itu sejak saya mengerti firman itu begini. Nilai, tahu kata nilai ya? Nilai itu bukan harganya, bukan angkanya. Nilai itu apa ya? Ya nilai pokoknya ya. Nilai pernikahan kita, nilai rumah tangga kita tidak ditentukan rumah kita di daerah mewah atau daerah miskin, mobil kita apa tidak. Nilai pernikahan kita justru di tempat tidur itu. Suasananya seperti apa? Maaf kalau saya ambil contoh jelek. Orang miskin tapi kok hidupnya harmonis, di tempat tidur hampir penuh kebahagiaan, sesekali lah ribut wajar. Daripada orang kaya, kamarnya mewah, pakai AC, tempat tidurnya puluhan juta, tapi sepi. TV-nya gede di kamar, kamar mandinya ada air panas, air dingin, dan macam-macam fasilitasnya. Ngerti maksud saya? Lebih baik milih yang mana? Ayo jawab, baik milih yang mana? Yang keluarga miskin ini lebih bahagia. Ngerti? Maka itu ayo jujur suami istri, ayo jujur. Karena ini penting sekali. Bagaimana hubungan kita? Ayo, ada suami yang melamun itu. Ayo, nggak boleh melamun suami. Dengar, lihat di sini ada yang lihat keluar. Awas. Jadi tempat tidur kita harus kita periksa tiap hari, kudus atau tidak. Maaf, nggak usah tunggu ada orang ketiga. Tapi kalau kita lagi sedang tidak mengampuni, itu nggak kudus. Betul? Apalagi ada orang ketiga. Dan catat, orang ketiga itu nggak harus hadir di hidup kita, cukup di pikiran kita, sudah dosa. Loh, betul tidak? Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, wih, ini hukum sempurna luar biasa. Jadi enggak, walaupun ayat itu berkata
bahwa persundalan, perjinakan dihukum oleh Yahweh Tuhan, itu nggak harus ada orangnya. Betul tidak, saudara? Cukup di pikiran pun sudah rusak. Nah, ini yang kita harus jaga dalam pernikahan kita. Pokoknya tempat tidur nomor satu. Maka itu kalau saudara konseling, menolong keluarga, pelan-pelan berkata, tanya bagaimana hubungan kalian berdua di tempat tidur. Berarti ya 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Wih, firman Tuhan ini, Alkitab ini teliti sekali. Papa kita itu luar biasa. 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Sebelum saya baca, kita pelajari, saya tanya, maaf, yang belum menikah dengar ya, supaya tahu. Biasanya dalam pernikahan, ini masalah tempat tidur, siapa yang paling sering menghukum siapa antara suami dan istri? Maaf, saya tanyain. Istri. Maaf ya para istri. Maaf, begini masalahnya. Tuhan itu, yang belum menikah nggak boleh tanya, nanti. Nggak boleh, nanti. Nanti ya, dengar ini. Karena begini, maaf saya berkata, Yahweh Tuhan menciptakan pria dan wanita itu dalam banyak hal itu beda. Salah satu perbedaannya adalah naluri seks. Pria itu nggak tahan, wanita itu tahan kok tidak melakukan ataupun melakukannya. Maka itu yang sering menghukum itu pasti istri, sering ngancam. Nah, ini bahaya sekali. Nah, maka itu kenapa? Hei, kok tertawa? Maka itu maaf. Mengapa pelacur itu rata-rata perempuan? Maaf. Karena buat pria, setelah mencapai klimaks atau orgasme bahasa seksnya, itu rata-rata hanya bisa sehari sekali. Nah, kalau sampai tiap hari nggak normal gitu aja sudahlah. Maaf saya ngomong ini ya. Tapi wanita tidak, sehari bisa berapa kali. Maaf. Maka itu kenapa pelacur rata-rata perempuan. Nah, ini kodrat yang Tuhan tunjukkan. Nah, ayatnya di sini. Ayat 3. Lihat, baca ayat 3. Terjemahan baru dulu. 1, 2, 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ya, jadi kata kewajiban itu tugas tanggung jawab untuk masalah tempat tidur. Berarti masing-masing saling punya tanggung jawab. Betul? Untuk masing-masing saling memenuhi. Terjemahan literalnya ayat 3. 1, 2, 3. Biarlah suami membayar kepada istrinya kebajikan yang terutang, dan sama seperti itu pula seorang istri kepada suaminya. Bagus, kewajiban yang terhutang. Itu terjemahan literal. Artinya punya hak untuk saling memenuhi kewajibannya. Hebat gak firman Tuhan ini? Berarti kalau kita lihat ayat 3 ini, antara suami dan istri sama tugasnya, sama tanggung jawabnya, sama hutangnya. Hebat. Ayat 4, terjemahan baru. 1, 2, 3. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Bingung. Literal ayat 4. Istri Tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, melainkan suami, dan sama seperti itu pula suami tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, melainkan istri. Hebat. Begini artinya, setelah menikah, keinginan seks suami istri itu ternyata nggak pernah bersamaan, selalu beda. Nah, ini kurang ajarnya setan. Kalau pacaran kok mau barengan terus, tonjok kamu. Setan itu kurang ajar betul. Tapi setelah menikah beda. Artinya, kalau hari ini misalnya suami yang siap tapi istri tidak siap, firman ini berkata, istri tidak boleh memiliki tubuhnya sendiri. Tubuhnya milik suamimu. Nggak boleh komplain, betul. Ya, hati-hati. Maka itu saya tanya tadi, dan saudara jawabnya jujur. Memang dalam pernikahan, istri yang sering mengancam dan menahan hak suami. Apalagi kalau sampai istri berkata,
Nggak usah banyak tanya, diam. Disinilah terjadinya perselingkuhan. Oke, tertawa dulu sudah. Maka tuh Alkitab ini jujur saudara, sampai sedetail itu dibahas. Begitu pula kalau hari itu istri siap tapi suami tidak. Ayat 4 berkata, tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Jadi kalau ada yang tidak siap hari itu, harus jujur pada yang siap. Beritahu, kenapa aku nggak siap. Lalu yang siap ini menolong. Ngerti nggak maksud ini saudara? Untuk sama-sama siap. Karena masing-masing kita sudah bukan milik kita sendiri tubuh ini. Hukum ini sempurna, luar biasa. Tidak ada kitab suci agama apapun yang menulis seperti ini. Apalagi kitab suci yang mayoritas ini. Oh, istri itu direndahkan luar biasa. Tapi kitab suci kita hebat, setara. Tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Tidak boleh ada yang menggaki. Enggak bisa, ini belum enggak bisa. Nah, di situ ada kerjasama yang manis sekali. Demi kekudusan tempat kehadiran Yahweh Tuhan kita. Demi itu. Dari kehadiran Yahweh Tuhan kita di tempat tidur kita, dampak yang pertama kena ke anak-anak. Kalau kita suami istri, ayah ibu beres di tempat tidur, anak-anak kita bahagia sudah. Tapi kalau kita nggak beres di tempat tidur, anak pagi-pagi lagi main di depan kamar kita, namanya anak-anak. Begitu kita keluar kamar, kita bentak, minggir kamu, kenapa ada di sini? Anak itu kaget, kenapa ini dua orang ini? Jawabannya karena nggak beres. Maka itu tempat tidur itu harus kita jaga betul kekudusannya. Ayat 5. Ayat 5. 1, terjemahan baru ya. 1, 2, 3. Asher mau kemana lagi? Ya, ayo 1, 2, 3. Terjemahan baru. Jangan kamu saling menjauhi, supaya masih bersama waktu, supaya kamu mendapat kesempatan berdoa. Sudah itulah akan kembali bersama, supaya itu bagi kamu. Boleh bertarak, boleh, tapi asal persetujuan bersama. Literalnya, wah mesti pakai mic ini nggak dengar. Ya, literalnya, ayo 1, 2, 3. Janganlah mengabaikan hubungan seorang terhadap yang lain, Ya, kecuali atas dasar persetujuan bersama untuk sesaat, supaya kamu leluasa untuk berpuasa dan berdoa, dan bersatulah kembali kepadanya, supaya setan tidak dapat mencobai kamu karena kurangnya pengendalian dirimu. jelas sekali. Boleh tidak melakukan untuk sementara waktu dalam persetujuan bersama. Saudara, kita bersyukur punya papa sehebat itu. Sampai hal sekecil itu pun dia urus baik-baik. Nah, masalahnya lihat, ada setan. Ada bajingan satu itu yang selalu mengganggu rumah tangga kita. Betul? Karena kalau kita tidak saling ada persetujuan, setan masuk. Mulai kita mikir yang lain-lain lagi. Betul? Jadi hebat firman ini. Kenapa Pak? Oh, pakai itu ya. Jadi firman ini harus kita perhatikan. Suami istri harus kompak, harus jujur, harus hati. Maka itu di tempat tidur ini kita harus sering cerita, sering tukar pikiran, apa saja. Nah, kalau saya bicara nilai begini, keluarga yang mata duitan, jadi keluarga yang bagaimana? Wah, punya uang. Itu pasti tempat tidurnya urusannya duit terus. Belum rebah, baru duduk. Kenapa saldonya kurang? Kamu tadi belanja apa saja itu? Nah, itu keluarga mata duitan. Uang aja yang dibahas dan macam-macam. Maka itu ayo kita nilai. Minggu-minggu terakhir ini yang masih lengkap suami istrinya, minggu-minggu terakhir ini diskusi apa yang paling banyak ada di tempat tidur kita. Nah, itulah rumah tangga kita. Kalau
kita sering diskusi tentang anak-anak, bagaimana ya keadaan mereka. Kita diskusi tentang firman Tuhan. Kita diskusi pengalaman kita di tempat kerjaan kita. Semua itu kita ceritakan sebelum tidur. Wah, itu indah sekali. Amin. Itu luar biasa. Maka itu suasana tempat tidur itu sangat menentukan bagaimana nilai keluarga kita. Hebat. Keluarga yang cinta Tuhan pasti gak akan habis-habis untuk cerita tentang kebenaran, tentang firman, tentang pengalamannya Tuhan itu bagaimana. Nah, kalau papa mama seperti ini, anak-anak melihat gak ada sesuatu yang beda dalam hidup orang tuanya? Pasti melihat. Karena apa yang kita lakukan di tempat tidur, yang jelek maupun yang baik, yang salah maupun yang benar, itu keluar dampaknya. Dan orang pertama yang menikmati adalah anak-anak kita. Maka itu kita harus jaga tempat tidur kita sebaik-baiknya. Nah, untuk mencapai itu hanya diperlukan satu hal: mengampuni. Catat, nggak banyak, mengampuni. Gampang bukan kalau begitu? Loh, saya tanya, gampang atau tidak? Gampang, cuma mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Ya karena tiap hari kita bisa buat salah. Nah, yang celaka seringkali kita buat salah, kita nggak sadar, yang rasanya samping. Betul tidak? Maka itu kita harus mengampuni. Kekayaan terbesar dalam rumah tangga kita bukan tabungan kita berapa puluh juta. Kekayaan terbesar bukan perusahaan kita, gaji kita, mobil kita, tidak. Kekayaan terbesar dalam pernikahan kita adalah mengampuni. Itu nggak boleh habis dalam hidup kita. Mengampuni. Setuju? Iya, kalau tidak setan yang bekerja di pernikahan kita. Ada nggak orang nggak pernah salah dalam hidup? Ayo, ada nggak orang nggak pernah salah? Ada, boneka. Itu nggak pernah salah. Kan bentuknya orang. Tapi kalau namanya manusia pasti salah. Nah, lihat ini. Masalah terbesar dalam rumah tangga, dan itu wajar. Suami atau istri nggak suka kalau pasangannya ini salah. Betul? Itu wajar. Tapi ini masalah berikut. Kalau pasangan kita salah, wajar kita nggak suka. Tapi sebelum kita menuntut dia untuk tidak boleh salah, berani nggak tuntut diri sendiri lebih dulu? Aku pun nggak boleh salah. Ayo jawab, berani tidak? Loh, saya tanya, saya sih nggak berani. Loh, betul? Mana bisa kita hidup tanpa salah? Namanya manusia. Jadi artinya apa? Kalau pasangan kita bersalah dan kita sadar bahwa kita pun gak bisa gak salah, maka ketika pasangan kita salah, kita harus tertawa sampai sakit perut. Kenapa? Ayo jawab. Mengapa setelah kita sadar bahwa kita itu nggak bisa untuk nggak salah karena manusia, lalu ketika pasangan kita bersalah, kita harus tertawa sampai sakit perut? Kenapa? Cepet. Apa logikanya? Ayo. Nggak tahu. Ya usia belum nikah nggak tahu kamu. Tunggu. Ayo apa? Kenapa harus tertawa? Aduh, susah bener. Begini tertawanya. Begitu pasangan kita salah dan kita sendiri sadar, aku juga sering salah, harusnya tertawa, berkata, oh iya, ternyata kita dua sama ya. Halo? Lo betul tidak? Ya sudah. Ini yang harus kita selesaikan. Maka itu pengampunan itu mutlak dalam pernikahan kita. Katakan amin. Selalu mengampuni, selalu mengampuni. Nah, saya menemukan kalimat ini. Orang yang sadar sesadar-sadarnya bahwa dia, saya berikan 3 hal ini. Kemarin kita pernah salah tidak? Salah, sering kok pernah, enak saja. Sombong sekali. Betul? Jadi kemarin kita sering salah. Namanya manusia.
Hari ini bangun pagi-pagi kita menjaga, Tuhan tolong aku gak ingin salah hari ini. Beri penunggu pada mulutku, jagai mataku, tolong telingaku supaya gak salah dengar, jaga perasaanku supaya gak tersinggung. Sehebat apa kita berdoa pagi hari supaya hari ini gak bisa salah, Tuhan jawab atau tidak? Tidak saudara, betul? Lalu kenapa kita berdoa? Jawabannya ya supaya kita nggak sombong. Kalau saudara nggak bisa salah, itu sombong betul. Betul? Nah, orang Jawa punya falsafah bagus. Begini kata orang Jawa, ini tentang suami istri. Pokoknya kalau saudara menuntut yang di samping nggak salah, cek dirimu. Selama kamu masih bisa kentut, berarti kamu masih bisa buat salah. Itu falsafah Jawa dan saya setuju. Berarti kalau saudara menuntut pasanganmu nggak bisa kentut, nggak boleh kentut, tuntutlah. Berani tuntut diri sendiri nggak boleh kentut, mati. Jadi ketika pasangan kita salah, nggak usah ribut. Kalau yang satu menuntut, tunggu dia kentut. Begitu dut, nah lu gitu. Ya sudah. Oke. Jadi kemarin-kemarin kita sering salah. Hari ini bisa salah, besok akan salah. Loh, ya atau tidak? Cepat. Ya sudah. Untuk apa kita nuntut yang di sebelah kita? Tidak boleh salah. Nah ini, orang yang sering salah bisa salah dan akan salah. Tapi menuntut yang di sampingnya tidak boleh salah. Beri pilihan dari dua ini. Dia ini jahat atau biadab? Ayo cepat jawab. Jahat atau biadab? Loh kok ragu-ragu? Jawab. Ayo, yang lain belum jawab. Jahat atau biadab? Loh, jawab Pak. Ayo yang lain, saya tunggu. Saya nggak mau ada yang diam. Jahat atau biadab? Biadab. Betul. Siapa tahu definisi biadab? Saya cari saudara di catatan-catatan banyak, ternyata nggak ada. Akhirnya saya tanya Tuhan Roh Kudus, apa itu biadab? Ini jawabannya, bajingan tingkat tinggi. Ulangi, apa itu biadab? Kira-kira banyak nggak di sini? Ayo jawab. Kira-kira banyak nggak di ruangan ini? Bajingan tingkat tinggi. Saudara, kita harus jujur pada diri sendiri. Betul? Loh iya atau tidak? Coba jawab. Ternyata banyak orang biadab karena menuntut yang di samping nggak boleh salah, padahal dirinya nggak bisa nuntut, tentu nggak bisa salah. Bayangkan kalau dalam pernikahan seperti ini hukum Kristus kita lakukan, pasti keluarga bahagia. Anak-anak kita jadi orang-orang hebat. Kalau begitu akan ada perceraian nggak kalau hukum ini kita pakai? Ayo, akan ada perceraian tidak? Tidak akan. Karena saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Cuma itu ukurannya. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, ada berapa pertanyaan klasik. Ya. Salah satu adalah yang kemarin kita sudah dengar. Kalau gadis salaman dengan cowok, suruh ngeliat apanya? Masa lupa? Kasar atau tidak? Kalau cowok tangannya halus kerja di salon, itu aja ingat itu pokoknya. Nah, pertanyaan klasik yang lain adalah begini. Saya tanya, selama kalian berkenalan sampai menuju mau pernikahan ini, berapa kali seminggu bertengkar? Oh, kami nggak pernah. Saya batalkan pernikahan. Munafik kalau kamu selama pacaran nggak bertengkar. Kenapa? Justru selama pacaran saya wajibkan rajinlah bertengkar. Lo harus. Maka itu kalau tidak pernah bertengkar, pernikahan saya tunda, suruh bertengkar dulu.
Alasannya ada dua. Ini penting secara psikologis. Kita nggak akan kenal seseorang kalau nggak pernah gesekan. Betul? Persahabatan yang isinya cuma hehehe, itu masih nggak kenali pura-pura ini. Justru waktu bersahabat ada salah paham, tersinggung, itu bagus supaya kenal. Maka itu kalau sebelum menikah saya melarang mereka berkata, ya udahlah demi kamu, ya udah demi kamu. Oh ini bahaya besar ini. Nah, apakah mampu kalau sudah menikah ngomong demi kamu, capek sudah. Ngerti nggak maksud itu? Justru waktu pacaran jujurlah. Hal apa yang kamu nggak suka, ungkapkan supaya kenal. Jadi bukan untuk bahan keributan diperpanjang. Arti kedua, kenapa selama berpacaran harus rajin bertengkar? Selama berpacaran habiskan peluru-peluru tajam itu, sehingga ketika menikah pakai pistol air. Karena peluru sudah habis waktu pacaran. Setuju? Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, kalau konseling pranikah ini mutlak dikasih tahu. Harus rajin bertengkar supaya kenal, supaya pelurunya habis. Itu saja. Jadi selama menikah, aduh itu indah sekali. Tujuannya kan untuk keluarga bahagia, bukan untuk yang lain-lain lagi. Jelas ya. Jadi Tuhan mau pengampunan, perdamaian itu nyata dalam hidup kita semuanya, supaya surga itu turun ke bumi. Mau melakukan ini? Ya harus tidak jalan yang lain. Kita lanjutkan Efesus 4 ayat yang ke-26. Ada firman yang unik di sini. Efesus 4 ayat 26. Udah? Bacakan yang terjemahan baru pakai mic ya supaya dengar. Siapa ini? Ya. Efesus 4 ayat 2. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pandang amarah. Bahasa Inggrisnya disuruh malah be angry. Ya, literalnya. Ayo, literal. Nah, marahlah. Lucu nggak marah kok disuruh? Be angry, marahlah. Terus? Tetapi janganlah berbuat dosa. Ya. Lanjut. Janganlah matahari terbenam di atas kemarahan. Saudara papa kita luar biasa, kagum pada firman. Marahlah. Jadi yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau mau marah, menikah dulu. Saya betul-betul bingung. Marah kok disuruh? Marahlah. Betul. Begini rahasia. Ini psikologisnya. Maka itu saya ini belajar ilmu jiwa psikologi bukan dari buku, bukan dari kuliah, tapi dari Alkitab. Banyak pelajaran tentang psikologi. Salah satu adalah ayat ini. Karena Efesus 4 itu tentang suami istri, bukan cuma Efesus 5. Nah, marahlah. Marah kan pasti ada pasangannya. Masa marah sendiri gak lucu? Betul? Nah, pasangan kita ada suami istri itu. Mengapa harus marah? Begini psikologisnya. Orang yang marah tapi dipendam, nggak dikeluarkan, jadi penyakit tidak. Nah, itu dia. Tapi ada batasnya. Boleh marah, tapi kalau matahari terbenam harus selesai, harus berdamai. Nah, tensesnya, kata waktunya ayat ini, kalau saudara mengerti bahasa Yunani, itu present continuous tense, sebuah kejadian yang berulang terus-menerus tanpa stop. Wih, enak sekali kalau begitu jadi suami istri. Boleh marah setiap hari, tapi sore berdamai. Enak bukan? Enak. Nah, tapi saya beri resep. Jangan sekali-kali kita berdua papa mama marah di depan anak-anak. Tengkaran kita di depan anak-anak itu melukai mereka. Betul tidak? Luka hati mereka.
Jadi saya menemukan kebenaran ini. Untuk marah, pilih salah satu dari 3 tempat ini. Catat, cepat catat. Ya, untuk marah, pilih salah satu dari 3 tempat ini. Catat, mana kok nggak nyari ini? Suruh nyatet, Pak, catat Pak. Kayak nggak pernah marah aja Bapak ini ah. Catat. Udah? 1 di kuburan. Lo serius? Berteriaklah di situ, yang tinggal nggak dengar. Amin. Yang kedua, carilah lapangan. Betul? Yang ketiga, cari pinggir pantai. Nah, inilah salah satu dari 3 tempat suami istri boleh marah. Kurang enak apa? Tuhan semurah itu dengan jangan di depan anak-anak. Oke? Kenapa harus matahari terbenam? Ada 2 arti. 1, setelah matahari terbenam berarti hari mulai malam. Nah, kalau malam itu artinya kita mau naik ke takhta Yahweh Tuhan, tempat tidur tadi. Betul? Nah, waktu suami istri naik ke takhta Tuhan, yaitu tempat tidur, karena di situ tempat dia hadir. Tidak boleh dengan kemarahan, nggak boleh sebelum berdamai, nggak boleh sebelum mengampuni, nggak boleh. Ini salah satu penyebab jadi najis tempat tidur itu. Bukan cuma karena perzinahan saja. Karena kita naik ke takhta yang Maha Kudus, Raja Damai, tidak dengan damai. Jadi marahlah dari pagi sampai sore. Ampun ya, aduh aku minta maaf aku salah, aduh. Terus bergurau lagi, kritik-kritikan lagi, suap-suapan lagi, supaya anak-anak senang lihat papa mamanya lucu-lucu begitu. Kalau habis makan malam buat kejar-kejaran di rumah, sampai nanti anak-anak hore hore, senang sekali. Tapi jangan bawa parang untuk kejar-kejaran. Awas itu bawa parang. Serius saudara, kebahagiaan ayah ibu itu kebahagiaan anak-anak. Kalau ayah ibu itu bahagia, anak-anak itu senangnya luar biasa. Bener loh. Anak-anak banyak menderita karena kita egois, betul tidak? Enggak bahagia keluarga. Begitu ingat, bukan di gereja ibadah itu, tapi di rumah. Dengan penuh pengampunan satu dengan yang lain, hasilnya luar biasa. Udah, habis kejaran capek, tidur, beres di tempat tidur. Begitu ayam berkokok pagi-pagi, bilang, lanjut, mau apa kemarin itu? Kenapa kamu begitu? Ayo terus. Loh, itu artinya ayat 26 itu, marahlah. Bener saudara. Saya sampai, Tuhan kau itu luar biasa. Ributlah sampai sore. Aduh maaf ya ampun, aku minta ampun. Nah, ada yang tanya sampai kapan? Saya jawab sampai kamu 2 bosan. Masa sudah setahun gak bosan-bosan? Indah bukan? Akhirnya dalam pernikahan kita gak ada masalah lagi. Amin. Karena kan gak lucu kan main sandiwara. Masa pagi sampai sore ribut, malam tertawa lagi. Kayak orang gila gitu nih. Sudah jangan gila. Itu artinya ayat 26. Nah, arti yang kedua matahari terbenam itu cara orang Yahudi menghitung hari. Buat orang Yahudi beda seperti kita. Kita pakai kalender Gregorius. Artinya hari baru dimulai jam 12 tengah malam. Kalau orang Yahudi tidak. Hari baru itu matahari terbenam. Jadi maksud Yahweh Tuhan, begitu matahari terbenam kamu masuk hari baru. Yang lama kamu buang. Ini baru. Itu arti yang kedua. Boleh marah, tapi matahari terbenam berdamai. Saya kagum pada firman itu. Lihat ayat 27. Kalau tidak terjadi apa? Lihat ayat 27. Puji Tuhan sudah berhenti mereka. Lihat ayat 27 ya. Ayo baca terjemahan barunya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 27. 1, 2, 3. Nah, ayatnya pendek.
Dan jangan beri kesempatan pada iblis. Literalnya 1, 2, 3. Janganlah pula memberi tempat pada iblis. Itu harus disambung. Kapan rumah tangga mengundang iblis? Saudara, apa kata lain memberi kesempatan, memberi tempat? Apa kata lain? Yang umum. Buat peluang itu masih terlalu tinggi kalimatnya. Yang sehari-hari. Peluang, memberi tempat sudah bukan. Ada kata lain. Buka pintu, celah, masih rohani semua. Yang masih tinggi, gampang. Mengajak iblis nginap di rumah. Kan goblok. Lu betul enggak? Karena kalau suami istri nggak berdamai setelah matahari terbenam, itu artinya dua orang gila itu ngundang setan nginap. Mau nggak nginapan perampok di rumah, maling di rumah tidur gitu. Saudara, dengan kata lain, setelah baca ayat ini, kira-kira banyak atau sedikit keluarga-keluarga mengundang setan nginap? Nah, karena tidak mengampuni. Nggak ada ayatnya, cuma percayalah. Ternyata setan itu kalau beranak pinak, beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Enggak cuma dari kelinci, enggak. Nyamuk itu sekian berapa hari telur netas. Nah, setan lebih cepat dari itu. Semalam kita undang mereka nginap. Besok kita bangun, mereka sudah punya cicit, nggak cuma punya cucu. Catat itu baik. Ngerti maksudnya? Bayangkan kalau sudah 7 kali matahari terbenam, kita nggak berdamai. Kira-kira rumah kita penuh setan nggak? Lu jawab. Semalam aja sudah punya cicit, apalagi 7 malam. Betul, setan ada di mana-mana. Saudara catat ini. Maka itu minggu kita ke gereja, bawa setan. Betul, bawa setan. Maka itu kita harus bertobat. Tadi apa itu harta terpenting dalam pernikahan? Mengampuni. Jangan lupa. Tidak ada harta yang lain. Harta ini yang paling indah. Sekarang bayangkan Senin aman karena baru gajian. Ya toh, banyak hidup orang Kristen sukacita damainya ditentukan oleh berapa banyak duitnya. Betul tidak? Dan itu berdosa. Itu hanya adalah uang. Sampai anjingnya pun tahu kapan punya uang dan kapan nggak punya uang. Serius, saya pernah buat penelitian ini. Begini, tertawa dulu supaya nggak ganggu nanti. Begini, kita pulang kantor naik motor misal, anjing tahu nggak ini motornya bapak atau motornya ibu? Bisa bedakan tuh. Oh itu. Begitu terus anjing lagi tidur di depan pintu. Terus kupingnya angkat berdiri gitu. Oh bapak pulang. Dia tahu. Oh ini ibu pulang. Anjing gak bergerak dulu. Dia dengar dulu. Kalau anjing mendengar, gak ribut, taruh motornya manis-manis, turun motor nyanyi-nyanyi, buka pintu rumah baik-baik, langsung anjing mikir lagi punya duit. Loh betul, saya pernah buat penelitian itu masalahnya. Tapi kalau taruh motor gubrak depan pintu jedwer, iblis anjing tahu lagi gak punya duit ini, langsung anjingnya lari cari kolong meja, takut ditendang juga. Saya nggak tahu, saudara tertawa ini maksudnya apa, saya tidak tahu. Ayo bertobat ya. Saudara, luar biasa. Maka itu sukacita kita karena apa? Kalau sukacita kita karena diampuni, oh itu luar biasa. Bukan karena duit kita. Amin. Dengarkan. Senin aman karena baru gajian. Selasa ribut, Rabu berdamai. Kamis ribut lagi. Jumat tenang, Sabtu bengkak-bengkak. Minggu ke gereja. Ngerti maksudnya ini contoh? Ayo jawab. Jadi apa itu? Monster. Kemunafikan. Tapi kalau sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang hidup kita penuh pengampunan, berdamai kalau matahari terbenam, aduh itu luar biasa. Anak-anak kita pasti jadi orang-orang hebat.